sudah bersama-sama dengan kita, Pak Anto dan Ibu Indra. Nanti mereka akan bersaksi. Baik, malam hari ini saya persilahkan entah Bapak dulu atau Ibu dulu yang mau bersaksi. Saya persilahkan waktunya. Biarlah kesaksian Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi berkat. Haleluya. Silakan Pak Anto. Selamat malam semuanya, Shalom. Saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan memulihkan hidup saya. Saya sebelumnya tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup saya penuh dalam dosa, tapi Tuhan pulihkan. Seperti tadi Bro Fran sampaikan, dan memang firman Tuhan, sesuatu tidak ada yang mungkin bagi Tuhan. Semuanya mungkin. Secara logika manusia, saya tidak ada di sini sebenarnya. Tapi Tuhan mau saya tetap di sini. Perkawinan kami sudah 28 tahun. Kami pacaran kira-kira 6, 7, sampai 8 tahun, saya lupa. Yang jelas perjalanan kami hidup sudah kira-kira ada 37 tahun kenal. Saya dan istri saya Adrianto Kusumawardana, istri saya Indra Wati Salin, tapi biasa dipanggil Andra. Dia pakai nama Andra karena nama itu adalah gabungan antara Anto dan Indra. Dia tidak mau terpisahkan. Kami adalah banyak perbedaan ya. Saya dari Madura, istri saya Makassar, terus kami juga beda dalam religi awalnya. Saya dari seberang, dan istri saya Katolik sejati yang punya iman dari awal memang sudah bertumbuh. Kami melakukan pernikahan juga, saya ikut masuk dalam Katolik. Hidup saya sebelum mengenal Tuhan betul-betul acak-acakan sekali. Tahun 97 saya baru turun dari kapal. Banyak orang bilang orang turun dari kapal itu, orang kapal itu banyak yang di tiap pelabuhan ada bersandar dia. Betul, kapal saya bersandar, tapi hati saya tidak. Tetap untuk istri saya. Karena misi saya adalah cari uang. Tahun 97 pada saat Krismon, saya turun dari kapal. Saya usaha bersama dengan teman-teman. Puji Tuhan, saya selama di kapal, saya diberkati, sehingga boleh saya punya, karena kami dari keluarga yang memang tidak mampu ya, maupun istri saya maupun istri saya. Tahun 97 saya boleh diberkati, saya turun, disitulah awal daripada sebuah hidup saya yang tidak bisa dikontrol. 97 saya buka usaha dengan teman-teman, saya hidup betul-betul dengan dunia malam. Yang tadinya saya tidak pernah mengenal dunia malam maupun wanita, karena tahun 97 saya harus ada di entertain, menjamu tamu dan lain sebagainya. Akhirnya saya jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa di dunia malam, obat, minuman keras, yang paling berat adalah perzinahan. Dan tahun 2008 saya harus bicara jujur ke istri saya bahwa saya harus bertanggung jawab dengan apa yang telah saya perbuat. Saya punya anak di luar rumah dan saya lakukan pernikahan juga. Tahun 2008 saya sampaikan ke istri saya nggak menyangka, kaget, dan pada saat itu juga dia minta cerai. Pasti saya bilang saya tidak akan bercerai dengan kamu dan saya tidak akan meninggalkan sana. Saya jalanin poligami itu kira-kira 5 tahun. Semenjak saya terus terang ke istri saya, semakin saya menjadi-jadi. Tidak ada yang saya tutup-tutupi lagi. Saya terbuka, karena saya maunya poligami. Tahun 2008, saya punya anak pertama laki, dan 2011 ada anak lagi kedua. Istri saya bilang minta cerai, dan disitulah keributan terjadi. Hari demi hari yang ada ribut. Sampai saya akhirnya bagi hari, 5 hari di sana, 5 hari di sini. Tapi sungguh ajaib, pada saat tertentu, nggak tahu istri saya bisa berubah dengan sabar, dengan doanya, dia tidak lagi mengatakan kata-kata cerai, tapi menyiapkan segala sesuatu pada saat saya harus
tidak pulang, dan lain sebagainya. Dia menyiapkan semua. Nah, dari situlah saya bilang, daripada ribut terus, saya bilang, oke, kamu akan saya tinggalkan. Saya akan pilih yang di sana. Itu kira-kira tahun 2012. Tahun 2012 awal lah, kalau nggak salah ya. Ya, 2012 awal. Tapi setelah tahun 2012 awal, bukan saya meninggalkan dia, tapi saya berbalik kembali ke dia. Nah, bagaimana perjalanan iman istri saya membuat saya kembali, ini semua karena kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan telah memilih dan memanggil. Tapi tidak lepas dari doa seorang istri yang mau setia dan taat menjalankan firman Tuhan. Dan saya boleh dipulihkan sampai hari ini. Saya mengenal Tuhan dan mengimani hidup secara Kristus. Saya persilakan istri saya. Ya, shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan buat semua peristiwa boleh terjadi. Bagaimana saya bisa melewati pergumulan dan pergulatan dalam proses peristiwa yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya harapkan itu boleh terjadi dalam hidup saya. Seumur hidup saya selalu bayangkan hidup saya itu selalu berdua sama dia. Tidak ada orang lain yang ada di dalam kehidupan saya dan suami. Namun peristiwa itu boleh terjadi. Nah, ketika peristiwa itu boleh terjadi, ya saya yakin bahwa setiap perempuan, setiap wanita, setiap istri lah ya, kalau tuh suaminya tiba-tiba punya perempuan lain, terus ditambah lagi bonus gitu, pasti udah nggak tahan. Pasti pilihannya udah buyarai gitu. Namun saya kembali teringat akan iman saya bahwa tidak ada satu manusia pun yang boleh menceraikan apa yang Tuhan telah persatukan. Itu janji saya di depan altar. Nah, tiba-tiba itu muncul begitu, dan itu membuat saya kembali memikirkan. Terus bagaimana peristiwa ini sudah terjadi gitu. Saya nggak bisa menjalani semuanya ini gitu. Dan saya selalu hanya berdoa kepada Tuhan. Saya hanya menjerit kepadanya. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Terus saya taruh iman saya di situ. Tiba-tiba banyak hal yang muncul dari tulisan-tulisan di Alkitab itu muncul dalam benak saya, muncul tiba-tiba gitu untuk memberi sebuah kekuatan, memberi sebuah penghiburan, membuat sebuah peneguhan buat saya. Dan yang paling saya bisa kuat berjalan yaitu tadi, bahwa tidak ada satu manusia pun yang boleh menceraikan, termasuk darah daging yang sudah dibuat suami saya oleh perempuan lain. Itu nggak bisa. Itu yang saya pegang. Terus saya bilang, Tuhan, buktikan apa yang kau firmankan, buat semuanya itu jadi dalam hidup aku. Dan ternyata ya, saya melihat Tuhan berkarya penuh, ajaib, dahsyat. Dia selalu membuat saya untuk melihat dengan nyata, oh keren ya karyanya. Nah dari situ saya mulai berbalik, bertobat kepada Tuhan, dan saya bilang sama Tuhan, saya mau deal sama Tuhan. Karena saya tahu ini kehendaknya boleh terjadi. Agar setiap orang boleh melihat bahwa apa yang tidak mungkin, apa yang tidak bisa diterima oleh manusia, itu ternyata bisa. Semuanya bisa menjadi sesuatu yang kembali sukacita, kembali menjadi sesuatu yang indah, yang baik gitu. Sekalipun ya kenyataannya sudah di depan mata seperti itu. Rasa-rasanya memang kayak sudah hancur begitu. Tapi enggak. Ternyata Tuhan itu tetap punya rencana, tetap punya rancangan yang baik dalam setiap hidup saya dan suami. Dan kemudian saya pegang teguh lagi firman Tuhan ketika saya dipoligami, dipaksakan untuk harus terima poligami itu, berjalan sebagaimana yang suami saya mau. Wow, keren itu, saya udah nggak tahan, angkat tangan saya, udah bener nggak, saya udah jalanin 2-3,5 tahun itu dan saya nggak bisa, saya menyerah, saya minta divorce sama Tuhan, divorcekan saya dengan cara nggak tahu gimana gitu, tapi Tuhan nggak bisa buat itu karena perjanjian kita tidak ada satu manusia pun yang boleh menceraikan apa yang Tuhan persatukan gitu. Dan kemudian
tiba-tiba Tuhan muncul. Dia tanya kepada saya, apakah kamu mengasihi aku? Dan suara itu jelas sekali. 3 kali tidak tersamar, jelas sekali terdengar. Hanya antara saya dengan Tuhan itu. Dan saya katakan, ya, saya mengasihi Tuhan. Tuhan sangat tahu hati saya. Tuhan sangat tahu saya mengasihi Tuhan. Karena saya sejak muda sudah hidup di dalam kelekatan dengan Tuhan. Dan kemudian Tuhan katakan, ya, kalau begitu, kasihi musuhmu, kasihi suamimu, cintai dia apa adanya. Wah, waktu saya dengar kata-kata itu, dalam pikiran saya dan hati saya berkecamuk, berkontradiksi, sangat luar biasa. Dan Tuhan tambahkan lagi, berkatilah perempuan itu, doakan dia, gitu. Oh, tambah lagi, tambah gila lagi saya. Saya nggak tahan itu, nggak bisa saya bilang. Aduh, bagaimana Tuhan saya bisa melakukan hal itu? Nyata-nyata di depan mata ini sudah rasanya udah nggak tahan gitu. Tapi Tuhan tetap katakan, kalau kamu mengasihi aku, lakukan. Karena aku mengasihimu. Aku mengasihi keluargamu. Saya mencoba merenungkan beberapa waktu, beberapa hari, kemudian saya nggak terlalu lama lah. Saya juga nggak mau lambat-lambat gitu. Saya respon Tuhan, saya bilang, yes, saya deal dengan Tuhan. Kalau apapun yang kau mau dalam hidup saya, jadi Tuhan. Saya bilang begitu. Kemudian saya mencoba kembali untuk mengasihi suami saya apa adanya. Dalam arti saya tidak berkompromi dengan poligaminya ya. Saya bilang, Tuhan, apapun yang sudah dibuat oleh suami saya tidak pernah berkompromi menyetujui perjalanan ini. Tapi saya mau melakukan setiap perintahmu, setiap kasihmu dalam hidup saya. Dan saya lakukan itu awal terpaksa hati berat. Kemudian lama-lama saya terus bersama dengan Tuhan. Tuhan nyatakan hidupnya dalam hidup saya. Dia katakan kalau aku tinggal di dalam kamu dan aku di dalam kalau Tuhan di dalam saya di dalam Tuhan, apa yang tidak mungkin kata Tuhan. Maka ketika mata saya melihat suami saya berjalan dengan perempuan itu sambil gendong babynya, hati saya tidak menjerit lagi, hati saya tidak teriris lagi, tidak. Saya tidak merasakan itu, tapi saya melihat kasihan terhadap suami dan perempuan ini. Dan terutama buat anak itu. Saya tiba-tiba punya hati yang seperti itu. Nah, dari situ tuh saya melihat, oh ini yang Tuhan katakan, firman ini dah yang hidup itu. Dan saya satu persatu Tuhan genapi firman-Nya dalam hidup saya. Sampai pada waktunya ketika suami saya katakan bahwa saya pikir lewat 4 tahun itu terus tiba-tiba suami saya berbalik. Ternyata enggak. Ternyata bonusnya tambah 1 lagi, jadi 2. Wah, iki gak mari-mari iki ceritanya ini, saya pikir gitu. Saya bilang, aduh Tuhan ampun deh, saya enggak tahan. Saya bilang, udah, saya mau menyudahi perkawinan saya. Sekalipun saya tahu ini bertentangan dengan iman. Tapi saya janji Tuhan bahwa saya akan hidup kudus. Saya nggak akan nikah lagi. Saya mau janji Tuhan seperti itu. Tapi Tuhan tetap katakan tidak. Lakukan ini. Sebagaimana engkau mengasihi aku. Saya terus, ya pada akhirnya saya menyerah. Saya pasrah kepada Tuhan. Ya sudahlah. Tuhan mau buat apa dalam hidup saya, sudah buatlah. Gitu. Yang penting saya mati masuk surga Tuhan. Saya ingin ketemu dengan Tuhan. Saya ingin ketemu dengan Allah Bapa yang menciptakan saya. Kalau di dunia saya menderita, saya yakin saya masuk dalam keabadian itu. Kemudian saya jalanin terus. Dan tiba-tiba suami saya menyatakan bahwa saya masih ingat persis, itu 15 Juli, suami saya katakan bahwa dia akan melepaskan saya dan hidup bersama perempuan itu dan kedua anaknya. Ketika waktu saya mendengar berita itu, hati saya hancur yang kesekian kalinya. Saya hampir lumpuh rasanya gitu. Namun tiba-tiba nggak tahu saya dari mana itu datangnya. Tiba-tiba itu membuat terbakar dada saya, terbakar kayak ada roh yang membakar diri saya. Dan saya katakan sama suami saya,
Sekalipun kamu pergi dari rumah ini, kamu sampai mati adalah suamiku. Cukup itu yang saya katakan. Kemudian suami saya pergi meninggalkan kami. Saya naik ke ruang doa saya dan saya katakan, Tuhan kau dengar buat setiap keputusan, buat setiap apa tadi yang sudah disampaikan oleh suamiku. Saya bilang bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa menceraikan, termasuk dua darah daging ini, termasuk dua bayi kecil ini. Dia manusia loh Tuhan, dia tidak akan bisa memisahkan perkawinan kami. Saya katakan itu kepada Tuhan. Kemudian saya bilang sama Tuhan, sampai pada saatnya nanti aku berjumpa dengan Engkau di surga yang tercatat dalam kitab perjanjian, suamiku adalah dia. Tidak ada yang lain. Dan tidak ada perempuan lain. Ini istrinya. Ini istri sahnya. Saya katakan itu sama Tuhan. Kemudian saya menjadi lega waktu itu. Dan saya katakan sama suami saya, kamu pergi, tidak berapa lama kamu akan kembali. Dalam waktu yang dekat kamu pasti kembali. Sebab kamu tetap suamiku. Saya bilang, suami saya tetap pergi. Habislah sudah rasanya. Tapi saya saat itu, saya setelah berdoa, saya bersuka cita sekali. Wah keren ya, kenapa enggak tiba-tiba kayak barang lemas, tiba-tiba semangat lagi begitu. Dan saya pasrah. Saya menjalani semuanya itu dengan sukacita, dengan air mata tentunya, tapi air mata sukacita. Dengan hati yang hancur, tapi saya tetap merasa ada damai sejahtera dalam hati diri saya. Saya jalani itu, tiba-tiba 3 hari kemudian dari kepergian suami saya pulang. Waktu dia pulang, saya pikir, wah ini ada apa lagi nih yang mau dinyatakan dalam diri saya. Dan itu selalu membuat saya berdebar-debar begitu. Dan hebatnya Tuhan, ajaibnya Tuhan. Ketika suami saya tepat 3 hari dia pergi, 3 hari itu dia pulang ke rumah. Dia nyatakan bahwa dia sudah menyudahi dengan perempuan itu. Dan ayo kita selesaikan dengan baik-baik. Waktu saya dengar berita itu, saya tidak gembira sebenarnya. Saya tidak sukacita, karena apa? Sudah berulang-ulang dia sampaikan itu. Tapi ya nggak balik, bonus 2 kan. Jadi saya tidak percaya dengan suami saya berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, apapun rencana manusia, Engkau lah penentunya dalam hidup aku, Tuhan. Aku sudah tidak ingin dipermainkan gitu. Dan kemudian benar 3 hari itu penyelesaian, dan perempuan itu menyelesaikan kepada saya dan orang tua dari suami bahwa dia sudah selesai dengan suami saya, dikembalikan suaminya kepada saya. Wow, waktu saya berhadapan dengan perempuan itu, saya tidak gemas, tidak apa. Memang sejak awal ketika saya tahu perempuan itu, saya tidak pernah marah dengan dia. Saya tidak pernah kata-kata, ya maaf ya, yang namanya kuntil anak, apa ya, ondel-ondel kayak begitulah ya. Saya nggak pernah dari mulut saya keluar untuk perempuan itu kata-kata yang seperti itu. Tidak pernah. Saya selalu katakan perempuan itu gitu. Dan saya selalu ketika Tuhan bilang berkati dia, doa, saya selalu katakan. Ketika saya sudah tahu namanya, saya sebut namanya dia. Setiap doa saya, hampir 24 jam saya berdoa, selalu nama itu saya sebut. Dan di situ, saya waktu ketemu, waktu mengklarifikasi bahwa semuanya selesai, kami berpelukan, kami saling berciuman. Saya melihat ajaib sungguh, Tuhan. Kenapa semua ini bisa terjadi? Ya terus tiba-tiba Tuhan bilang, ya kasih karunia aku menyertaimu. Itu kasihku yang ada dalam dirimu. Maka itu harus dibagi, harus bersharing gitu. Nah, kemudian berjalannya waktu sedemikian itu sebenarnya belum selesai. Perempuan itu meminta saya untuk menguruskan perceraiannya dengan suami saya karena dulu dilakukan secara sah. Saya yang ngurus perceraiannya. Menurut Anda semua, ini apa gitu kan, ini nggak ajaib kah gitu. Jadi saya urus itu, dan kemudian kami berlangsung berjalan. Itu juga tidak semudah itu karena masih ada dalam kondisi ikatan batin anak. Kemudian saya berdoa sama Tuhan lagi, Tuhan yang terbaiklah buat kami semua. Tuhan buat, Tuhan atur semuanya. Ibu itu minta kedua anaknya ikut dengan dia.
Saya katakan yes, bahwa itu anak kamu karena engkau melahirkan. Tapi jangan kamu halangi atau rintangi bapaknya untuk bertanggung jawab atas kedua anak ini. Kami akan kirim setiap bulan sebatas kemampuan kami untuk membantu menghidupkan anak-anak itu di sana. Terus dia katakan yes, oke, terserah, kami juga tidak menuntut. Jadi terserah bapaknya saja dan saya gitu. Kami lakukan itu untuk membayar sebuah kesalahan yang besar. Suami saya harus bertanggung jawab. Saya katakan kamu harus bertanggung jawab, bayar harga itu sebelum kau mati. Maka itu kami lakukan. Tiba-tiba 2015 Tuhan izinkan kami boleh berjumpa dengan dua anak itu, dan anak itu langsung memeluk saya dan memanggil saya mami gitu. Hati saya luar biasa. Saya tidak pernah menyangka bahwa akhirnya kami berdamai. Kami begitu sukacita bersama gitu. Kemudian Tuhan buat lagi sebuah peristiwa ajaib 2017. Perempuan itu menyampaikan kepada saya dan Pak Anto untuk menitipkan kedua anak itu kepada saya. Ya, karena ini bapaknya dan itu anaknya, maka saya nggak menerima. Saya ini hanya menjalankan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Maka waktu dia katakan itu, saya bilang, ya kalau menurut kamu itu harus demikian, ya silahkan beri kesempatan bapaknya juga untuk boleh dekat dengan anaknya. Karena kita nggak tahu waktu kita kapan mati. Dan kalau semua itu bisa kita lakukan dengan baik di dunia ini, ya impian kita kan ingin masuk surga. Maka terjadilah semuanya itu 2017, kedua anak itu sampai hari ini bersama dengan kami. Semua karena kasih Tuhan. Kalau kita mau menjalani dengan hati dan menyerahkan diri dengan terbuka, saya yakin yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak bisa jadi bisa. Dan waktu kita melihat semuanya itu keren. Wow. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Dan itulah kesaksian kami berdua. Pergulatan kami hanya lewat sebuah doa. Yang kedua, punya kedekatan dengan Tuhan. Terus dekat dengan Dia. Supaya kita tahu apa sih rencana dan rancangannya dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menjadi gelap mata atau sia-sia untuk bertindak atau mengambil sebuah keputusan. Dan itu saat ini suami saya juga sudah bertobat dan kemudian mulai perlahan-lahan terproses. Puji Tuhan, dia sudah menjadi imam, nabi dan raja buat kami dan anak-anak. Terima kasih. Shalom, kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Wow, luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Wow, dahsyat. Ini sebelum lanjut ya, kita ada pertanyaan dulu ini untuk Bapak dan Ibu ya yang sudah bersaksi. Ada pertanyaan seperti ini, sikap Ibu terhadap anak itu ya, anak dari wanita itu apakah bisa seperti anak sendiri? Oh, buktinya tadi sudah dijawab ya. Sekarang sudah tinggal ya, selama 3 tahun ini ya, sudah tinggal bareng. Sudah dianggap seperti anak sendiri berarti ya Bu ya? Sejak 2015 ketika dia panggil saya mami, itu saya merasa bahwa itu keluar dari rahim saya. Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaannya seperti ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana hubungan Ibu dengan wanita itu sekarang ini? Apakah masih ada kontak atau sudah tidak ada kontak sekarang ini? Masih, komunikasi kami tetap berjalan sebatas hubungan dengan anaknya. Masih. Oke. Baik, ini ada pertanyaan juga kepada Pak Anto ya, Pak Anto. Apakah masih terintimidasi dan masih bisa jatuh di dalam dosa, misalkan kepikiran kangen lagi sama mantan itu, begitu ya? Kalau dengan anak tentunya tidak, karena sudah ini ada pertanyaan dengan perempuan itu atau juga dengan anak. Kalau anak sudah gabung kan, dengan wanita itu apakah ada kepikiran lagi kangen mungkin atau apa segala macam? Jujur, saya tidak pernah lagi. Karena saya tidak ingin jatuh dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghindarinya, saya tidak kontak.
Jadi kalau untuk sementara kebutuhan anak-anak dan lain sebagainya, yang WA dan lain sebagainya adalah istri saya. Saya tidak pernah kontak lagi setelah anak-anak adik saya. Tidak pernah sama sekali. Itu saya lakukan yang pertama untuk menghargai jerih payah istri saya. Jerih payah istri saya. Itu untuk menghargai sebagai bentuk bahwa saya memang benar bertobat. Jadi saya memutus komunikasi. Segala keperluan apa-apa istri saya. Gitu, Bro. Ya, baik. Ada pertanyaan, apa yang ada di benak Bapak? Kok bisa Bapak berselingkuh dan kemudian akhirnya bertobat? Pertanyaan pertama, kok bisa berselingkuh? Kemudian kok bisa bertobat? Dijawab secara singkat, nggak apa-apa. Kalau berselingkuh, ya setiap manusia laki-laki ada dasar di sana ya. Dan kebetulan dunia saya adalah dunia malam. Sehingga saya jatuh dalam dosa. Dan berselingkuh karena mabuk dan lain sebagainya. Kenapa saya bertobat? Itu karena doa istri saya. Dan pertobatan saya dibantu oleh keluarga, istri dan anak-anak. Anda dalam proses pertobatan, istri saya menolak, tidak ada hari ini, Bro. Apalagi anak saya juga menolak, tidak ada hari ini pertobatan. Jadi sebetulnya orang yang seperti saya, kalau dilihat secara duniawi, memang menyakitkan. Tetapi kalau lihat secara rohani, kasihan. Orang yang mau jatuh dalam jurang, kematian kekal, itu harusnya ditolong. Jadi lihatlah, orang yang seperti saya, laki-laki seperti saya, kasihani dia sebetulnya. Kok enak? Ya, itulah Kristus. Gitu, Bro. Oke, ini ada pertanyaan banyak ya, banyak tapi pertanyaannya sama. Satu pertanyaan dari beberapa orang. Apakah yang membuat, alasan apa yang membuat Pak Anto itu meninggalkan wanita itu? Karena sebelumnya Bapak ingin tinggalkan tapi balik lagi nggak jadi. Ingin tinggalkan, balik lagi nggak jadi. Yang sampai akhirnya total aku mau tinggalkan. Itu alasannya apa ya Pak ya? Jujur saya di mobil ada begitu saya sering, bukan sekali dua kali. Sudah, kamu lanjutkan mati. Tapi kamu selesai, kamu hidup. Saya nggak ngerti waktu itu. Apa? Kamu lanjutkan mati, kamu selesai, kamu hidup. Setelah saya pikir sekarang, oh, dasar itulah yang saya membuat saya harus meninggalkan. Bahwa saya menyadari sekali tidak ada damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera. Itu yang saya rasakan. Dan karena saya mengimani hidup Kristus itu tadi, bahwa pernikahan hanya satu kali. Dan saya menyadari bahwa itu perzinahan. Itu. Oke. Ada pertanyaan kepada Ibu, bagaimana perasaan anak-anak yang lain dengan kondisi Pak Anto waktu dengan wanita lain? Ya, mereka marah, kecewa, hancur lah pokoknya. Karena emang Pak Anto itu kan baik. Memang dia ini orang tua yang paling baik sebenarnya. Dia cukup perhatian, bertanggung jawab, dan familiar, kedekatan dengan anak-anak luar biasa. Dan ketika itu terjadi, semua kaget, semua nggak nyangka gitu loh. Nggak nyangka kalau bisa sampai seperti itu gitu loh. Nah, karena di dalam rumah ini juga anak-anak yang kami asuh kan anak-anak yang broken, anak-anak yang seperti itu gitu. Kenapa tuh tiba-tiba Pak Anto sendiri jatuh dalam kondisi itu gitu. Ya marah. Terus kemudian ya saya memberi pengertian kepada anak-anak bahwa kita ini menjalani perjalanan hidup ini itu karena kasih Tuhan. Terus yang kedua, sebagaimanapun yang Pak Anto lakukan, Papa lakukan, gitu ya, tetap kita harus menghormati dia. Karena itu perintah Tuhan. Hormatilah orang tuamu. Kami mencoba melakukan mesbah keluarga bersama, terus pokoknya kita sembuhkan batin kami satu persatu gitu. Lewat persekutuan doa, lewat retret lah, lewat apa saja yang akhirnya memberi pengertian yang benar terhadap anak-anak bahwa oh iya, kasihan Papa, kasihan, dia harus ditolong gitu, harus diselamatkan. Nah itulah yang akhirnya bisa terjadi. Oke. Pertanyaannya yang berikutnya adalah bagaimana sekarang kondisi keharmonisan keluarga, apakah jauh lebih baik daripada sebelum Pak Anto ini? Ditunjukkan langsung ya dengan dicium.
jauh lebih baik daripada sebelum beberapa tahun yang lalu? Yang jelas anak saya dari kecil saya peluk tidak pernah mau setelah tahu peristiwa saya. Sampai saya terakhir tahun 2013, saya peluk pun belum mau. Dia belum percaya. Papa benar bertobat. Waktu itu dia umur 8 tahun, kelas 2. Sudah tersakiti. Tetapi sekarang dia mau peluk-peluk saya. Dan anak-anak lain, puji Tuhan, pandemi ini membuat kami lebih dekat. Tiap hari kami bermesbah, ikut online. Begitu, bro. Sip. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Wow, dahsyat, luar biasa. Berkat buat keluarga Pak Anto dan Bu Indra ya. Terima kasih sekali lagi Pak Anto dan Bu Indra. Kita percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang luar biasa buat Pak Anto dan Bu Indra. Terima kasih buat kesaksiannya, terima kasih buat jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan. Mari saya langsung kepada Ibu Gembala kita untuk menyampaikan sharing firman Tuhan. Ya, terima kasih buat Pak Anto ya, buat kesaksiannya Indra luar biasa ya. Saya sudah dengar berapa kali pun tetap takjub dengan karya Tuhan yang luar biasa ya. Kita percaya bahwa segala yang terbaik itu terjadi ketika Indra berani bayar harga untuk satu pertobatan suaminya, walaupun berdarah-darah ya. Kalau saya pergi ke pelayanan sama Indra, saya ditunjukin loh foto wanitanya. Wah, cantik juga. Waduh, saya bilang ini memang benar-benar kasih karunia. Secara akal sulit, tapi buat Tuhan itu semuanya mudah. Karena ketika dia tahu bagaimana karakter Kristus, perjuangan kita percaya bahwa yang namanya anugerah itu memudahkan segala sesuatu itu tadi ya. Tadi ada chat yang masuk ya. Saya minta maaf kalau selama ini saya berkhotbah sering ngomong ondel-ondel, tapi terakhir sudah enggak ya. Jadi mulai sekarang enggak ada ondel-ondel ya. Yang ada adalah wanita ya. Saya sendiri merasa wah, saya juga sudah ditegur Tuhan kok beberapa kali saya sudah khotbah. Karena saya dulu membayangkan ondel-ondel itu tahu ya, orang yang nggak jahat tapi goyang-goyang gini loh, endel gitu loh, bukan berpikiran jahat. Maksud saya orang ondel-ondel itu kan cuman goyang-goyang, tapi kan hatinya enggak jahat. Jadi saya enggak berpikir jahat ya, cuman lelucon. Tapi mulai hari ini kita semua bertobat, bukan ondel-ondel, tapi wanita yang akan dipakai Tuhan juga. Amin ya, kita semua tahu. Yuk saya enggak khotbah lama-lama, kita percaya bagaimana perjuangan Indra enggak mudah ya. Tapi saudara lihat happy ending. Bahkan sekarang kalau saya dengar kesaksian Indra ya, kalau kita pelayanan di Jakarta, barang kita sering dengar ceritanya, wow Pak Anto itu jauh lebih cinta ya. Anggur yang manis itu selalu lebih luar biasa dinikmati. Makanya ibu-ibu yang hari ini mungkin ada bapak-bapak juga yang lagi bergumul pasangan hidupnya, jangan pernah menyerah. Nggak selamanya air itu tawar terus. Ada waktunya kalau Tuhan sudah berkata ini waktuku, air tawar itu akan jadi anggur yang manis, siapa yang bisa menghalangi kuasa Tuhan? Saudara akan nikmati anggur yang manis itu tidak sebanding dengan apa yang jerih payah saudara dalam penderitaan. Kesaksian Anto dan Indra itu membuat kita semua semangat. Saya aja semangat, saudara. Kalau pelayanan sama Anto dan Indra, wow, itu luar biasa, membuat saya bangkit ya. Berapa tahun yang lalu mendengar kesaksian mereka, saya sudah mulai punya iman yang bangkit. Saya bilang, Tuhan, kalau Indra dipulihkan, saya juga pasti dipulihkan. Pak Anto punya 2 anak, lah suami saya juga. Berarti itu membuat saya semakin on fire. Saya tahu bahwa akhir cerita hidup saya juga akan menjadi kesaksian seperti Pak Anto dan Indra. Amin. Yuk kita buka dulu ayatnya ya. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 19. Ini bagaimana seorang wanita ya. Kita tahu bahwa kita itu hari-hari ini yang mengalami proses dengan pasangan hidup ya. Kita jangan pernah mau menyerah. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu.
bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Lihat ya, kata bengis itu digarisbawahi saudara. Artinya tunduk bukan suami yang bisa memberikan kebahagiaan aja, yang selalu peluk-peluk kita, yang sayang-sayang kita. Tapi dalam tanda kutip, yang bengis sekalipun kita sebagai seorang istri yang tunduk kepada suami, kita harus lakukan yang terbaik. Amin. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Itu tadi Indra berkata bahwa ketika dia berjuang, itu berarti dia ada satu anugerah. Dia ada kasih karunia untuk dia mampu berjalan, bukan sendiri saudara. Amin. Ayat berikutnya, 1 Petrus 3, ayat 1 dan 6a. Ya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan akan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Saudara, hari ini, malam ini, kita tahu bahwa suami adalah Tuhan. Dan Tuhan mau buat kita semua hari ini sebagai seorang istri untuk tunduk dan hormat. Itu yang pertama. Ya, yang berikutnya, ya. Jadi hari ini mau suamimu bengis, KDRT, pezina, penipu, penjudi sekalipun, hari ini percayalah, lewat perbuatan taburan baik dan kasih. Firman Tuhan berkata apa? Istri-istri akan memenangkan suaminya lewat perbuatannya. Bukan lewat mulut yang terus-menerus mencaci maki, menghakimi, justru makin dihakimi. Coba tanya Pak Anto. Kalau makin dihakimi, makin lengket ke sana, saudara. Makin nempel sama yang di sana. Tapi ketika dia pulang ke rumah, Indra melayani dengan kasih. Dia dengan tulus hati memberikan perlakuan. Saya kalau dengan Indra persaksian, saya dengar bagaimana dia memperlakukan Pak Anto, saya acungi jempol, saudara. Saya lihat dengan tulus, dia tidak pandang bagaimana Pak Anto menyakiti hatinya, begitu melukainya, pulang pergi itu sesuatu yang menyakitkan, saudara. Tapi ketika dia bisa tulus karena dia melakukan untuk Tuhan, Tuhan perhitungkan semuanya. Amin, saudara. Buka slide saya ya, yang berikutnya 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, dengan mengenakan pakaian yang indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudara tahu hari ini perhiasanmu bukan lagi yang lahiriah. Dulu saya pikir waktu suami saya cinta mati sama saya tidak perlu batinia. Saya galak, saya suka nanduk, saya suka maki-maki. Tapi saya dandan, saudara. Saya lahiriah saya, pakai perhiasan, saya dandan, ya, saya mempercantik diri, saya ke salon. Wah, itu saya lakukan, saudara. Tapi apakah bisa untuk mempertahankan rumah tangga? Enggak. Justru hari ini ketika manusia batinia saya yang saya perbarui, di situ saya menarik suami saya. Yang dulu tidak kenal Kristus, hari ini kenal Yesus. Hari ini topang pelayanan saya, hari ini bisa berdoa, hari ini bisa baca firman. Saya percaya sebentar lagi saya dan suami saya, apa yang jadi iman saya seperti Indra, itu akan Tuhan genapi. Karena Tuhan melihat kesungguhan hati saya, bagaimana saya mempertahankan rumah tangga, karena semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kemuliaan diri saya sendiri nggak mau, saudara. Itu tadi, 3 hal sebagai seorang istri. Yang pertama, tunduk dan hormat. Perhiasannya adalah manusia batinianya. Ya, yang ke-5B apa, saudara? Yang ke-5B adalah istri yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Hari ini suamimu bengis, hari itu suamimu jahatnya seperti apa. Engkau tidak perlu pusing. Pengharapan kita kepada siapa? Kepada Allah yang hidup. Kita percaya kalau kita naruh pengharapan Tuhan, suamiku pasti berubah di tanganmu.
Percayalah, pada akhirnya pengharapan saudara di dalam Tuhan. Pernah enggak Tuhan janji mengecewakan hasilnya? Enggak pernah, saudara. Dia selalu menggenapi pengharapan saudara, itu hasilnya pasti tidak akan pernah mengecewakan. Siapa yang menggenapi apa yang jadi pengharapan saudara? Menurut kekuatan indera bisa. Sudah punya 2 anak loh. Seperti saya. Bisa enggak? Menurut kekuatan saya dan indera, kita sama-sama enggak mampu. Secara kekuatan kita lemah. Kita pasti melihat hasil mengecewakan. Tanya Indra berapa kali di PHP. Sama ya. Kalau dia cerita sampai berulang kali, rasanya saya juga sudah tidak bisa percaya lagi. Berapa kali coba. Sudah balik-balik lagi, kembali lagi. Tapi dalam proses ketika saya tahu, ketika saya meletakkan pengharapan saya kepada Allah, saya tahu pada akhirnya Tuhan akan berperang untuk menggenapi pengharapan saya menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Amin, saudara. 3 hal ini yang kita perlu kejar hari-hari ini. Jangan jadi seorang istri yang bawel hari-hari ini. Ya, tunduk dan hormat itu tadi bukan pada suami yang baik-baik, yang punya uang hari ini. Kalau ada uang maka abang sayang, kalau tidak ada uang abang ditinggal. Saudara dan saya hari ini sebagai anak Tuhan, apapun terjadi, siapapun suamimu, tetap percayalah bahwa ini orang yang terbaik. Coba tanya Pak Anto, sebenarnya orang-orang yang jatuh di dalam dosa itu adalah orang-orang yang paling kasihan, saudara. Kalau saudara lihat secara roh, dia itu menjerit tolong, tolong. Secara roh itu pasti rohnya menjerit tolong. Tapi kalau buat saudara sebagai istri hanya pusing dengan harga diri, hanya pusing dengan urusan hati, kedagingan, egois, merasa diri dipermalukan, merasa tidak diorangkan. Siapa yang mau menolong pasangan hidupmu hari-hari ini? Kita percaya Tuhan tempatkan suami-suami seperti ini. Dalam 1 Korintus 7:14, istri-istri akan menguduskan suami. Saudara tidak perlu takut. Amin, saudara. Yang kedua tadi apa? Perhiasannya adalah batinia. Mulai sekarang mempercantik ya. Suami suka marah-marah, ketawa. Itu batinia yang di-upgrade, saudara. Saya belajar hari ini meng-upgrade manusia batinia saya. Saya mulai belajar untuk bisu tuli, melakukan yang terbaik. Bahkan saya sudah dapat pujian, saudara, dari suami saya. Kalau teman saya ngomong gini, kamu ini sudah dipuji terus sama suamimu hari-hari ini. Eli yang dulu galaknya luar biasa, hari ini sudah bisu tuli. Dia tidak pernah marah, ya. Dia tidak pernah komplain sama saya. Sekalipun dia tahu perbuatan saya, dia tetap menerima saya apa adanya. Itu satu langkah yang membawa dia, istri menguduskan suami. Tanpa saya sadari, kelihatannya sia-sia, tapi tidak pernah sia-sia. Suami saya benar-benar hari ini, matanya mulai dibuka Tuhan. Dia mulai sadar. Kakinya yang tersesat ditarik ke jalan kebenaran. Itu satu karya Tuhan. Amin. Ya, supaya hari ini yuk kita bangun. Saudara tidak pernah sia-sia. Indra, membangun sesuatu yang sakit buat saya juga. Hari ini kita tahu bahwa kita adalah berharga di mata Allah. 1 Petrus 3 ayat 4b. Saudara dan saya tunjukkan di hadapan Tuhan. Ketika saudara berharga di mata Allah, saudara akan rela melakukan apa yang Tuhan pernah lakukan buat saudara dan saya. Saudara tidak akan hitung-hitungan. Dia mati buat saudara dan saya. Saudara dan saya hari ini bayar 1 orang yang sakit suamimu. Kenapa saudara mau menyerah? Tuhan bayar harga untuk seluruh dunia. Sakitnya luar biasa. Sementara saudara dan saya hanya bayar 1 jiwa. Saudara sudah mau kabur. Hari ini jangan pernah menyerah. Apapun yang diputuskan manusia, mau suamimu sudah gugat cerai dan sebagainya, bagi Tuhan tidak ada kata perceraian. Pada akhirnya kalau dia benci perceraian, percayalah Tuhan yang akan berperang untuk memulihkan. Apa yang diceraikan oleh manusia, Tuhan akan menyatukan kembali di dalam roh. Bahkan ada anggur yang manis yang tidak pernah saudara rasakan, saudara akan menikmati luar biasanya. Amin. Pak Anto hari ini tanya, klepek-klepek enggak sama Bu Indra? Klepek-klepek. Coba, biarpun ada wanita cantik, dia sudah enggak bisa lihat wanita cantik. Kenapa? Karena di pemandangannya, wanita yang sudah menemaninya adalah yang terbaik.
Saya kalau lihat Pak Anto cerita-cerita dalam pelayanan bersama saya, wah itu luar biasa ceritanya. Saya takjub, saudara. Saya melihat karya Tuhan benar-benar nyata ketika seseorang sudah dipanggil, ketika seseorang ditarik ke jalan kebenaran, itu luar biasa. Amin, saudara. Ya, pesan yang terakhir sudah bagaimana kita tahu seorang suami. Di sini juga ada banyak suami, ya. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Makanya di tengah masa pandemi ini, kalau ada suami-suami, ya, doanya supaya jangan terhalang. Mulai belajar, hiduplah bijaksana sebagai imam yang benar. Lindungi istri sebagai kaum yang lebih lemah. Jangan kalau istrinya bodoh, dibodoh-bodohin, dimaki-maki di tengah masa pandemi ini. Memang kamu bodoh, tidak bisa apa-apa. Mulai ucapan ini membawa dampak. Jangan suka menghakimi seseorang. Percayalah, ketika seorang suami melindungi istrinya sebagai kaum yang lebih lemah, berkat Tuhan itu akan terjadi secara luar biasa dan doa-doanya tidak akan terhalang. Yang ketiga, hormati istri sebagai teman pewaris kasih seumur hidup. Amin, saudara. Ya, malam ini kita percaya lewat kesaksian Indra dan Anto. Ya, saya berterima kasih buat kesaksian Indra dan Anto yang luar biasa. Kita percaya bahwa dalam perjalanan hidup mereka, mereka akan lihat bahwa anggur yang manis akan terus ditambah-tambahkan. Ya, tidak akan pernah terlambat Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Malam ini yang mulai putus asa, bangkit. Lihat kesaksian ini, kita tahu tidak ada kata terlambat. Walaupun kelihatannya Tuhan berlambat-lambat. Kalau boleh saya tahu Pak Anto sama Bu Indra berapa tahun proses menjalani? Saya lupa waktu itu cerita. Berapa tahun sampai pulih benar-benar? 2008 terdengar peristiwa itu ya. 2012 itu masa pertobatan Pak Anto. 2012 sampai hari ini masih terproses kami sebenarnya. Oh, oke. Ya, namanya hidup itu pasti ada proses, ya. Tapi kita percaya Tuhan itu tidak akan pernah berdiam diri di dalam proses. Pasti ada tujuannya, karena dia lagi menyempurnakan Indra dan Pak Anto. Buat saudara semua, jangan pernah menyerah dengan proses. Amin. Ya, saya sudah selesai. Ya, saya tidak lama-lama sudah selesai. Kita percaya setelah dengar kesaksian ini akan ada wanita-wanita berkemenangan yang tidak akan pernah menyerah, apalagi lebay. Ya, kita percaya bahwa semua yang terbaik itu sedang dalam perjalanan. Tinggal tunggu aja waktunya Tuhan. Sabar. Kalau hari ini belum lihat air masih tawar, belum lihat anggur manis, sabar, sabar. Ya, katakan sabar. Karena makin lama engkau bertahan, engkau berjuang, itu tadi ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada hasil yang terbaik. Kalau harganya makin mahal, pasti kualitasnya juga makin yang terbaik. Ya, mungkin masih ada waktu, ada yang pertanyaan lagi, satu pertanyaan. Setelah itu saya kembalikan ke host, ya, ke Fran. Ya, mungkin hari ini ada satu pertanyaan, boleh dikasih kesempatan karena memang hari ini khusus bagi yang mau tanya sama Anto. Apakah ada perjuangan secara khusus, secara tertentu untuk bisa meninggalkan wanita itu, Pak Anto? Perjuangan khususnya kira-kira? Tentunya ada ya, tentunya ada. Ya, pasti ada. Yang jelas, pasti ada, ya? Meninggalkan kedagingan harus dekat sama Tuhan. Oke. Gitu. Ya. Pasti sama Tuhan, baca firman, doa. Oke, jadi itu kiat-kiat khususnya hanya itu saja sehingga bisa meninggalkan wanita itu ya. Puji Tuhan, haleluya. Baik, terima kasih buat semua yang sudah bergabung. Hari ini tadi saya melihat ada 222 orang yang bergabung, puji Tuhan. Dan untuk selanjutnya silakan Ibu Gembala bisa berdoa untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Yuk kita tutup dalam doa.
Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini, buat kesaksian yang begitu menguatkan kami. Kami kagum akan karya-Mu yang besar atas kehidupan Pak Anto dan Indra. Betapa kami melihat karya Tuhan yang sempurna, menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya itu terjadi, Bapak. Terima kasih buat setiap kami yang ikut join Zoom malam ini. Kami tahu bahwa tidak ada kata perceraian, karena Tuhan membenci perceraian. Biarlah Tuhan saat ini mereka yang sedang berjuang, mereka yang sedang berharap pemulihan, mereka tidak pernah putus asa. Kami percaya Tuhan di depan Engkau sudah menyediakan janji-Mu yang indah, anggur yang manis, kebahagiaan yang tidak pernah kami pikirkan selama ini Engkau sudah sediakan. Bahkan bukan buat kami, tapi keturunan kami juga akan menikmatinya. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan saat ini kehidupan anak-anak-Mu yang mengalami masalah keuangan, biar Tuhan bukakan jalan buat terobosan, yang mengalami masalah sakit penyakit, biar Tuhan sembuhkan, yang saat ini mengalami PHK, Tuhan berikan pengganti pekerjaan yang baik. Biarlah saat ini juga ya Bapak yang mengalami masalah rumah tangga, pemulihan pasti terjadi. Kami percaya Tuhan, kami terus berdoa buat Pak Anto dan Bu Indra. Biarlah Tuhan dalam perjalanan hidup mereka Tuhan, terus mereka akan Kau pakai menjadi berkat di mana mereka sedang melayani banyak anak-anak saat ini yang korban broken home dan sebagainya Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak mereka, berkati usaha Anto dan Indra dalam segala hal apa yang dikerjakan tangannya buat berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati Frans, berkati Wulan, Debbie, Ailing Tuhan, saat ini Mami dan seluruh baik Lina dan seluruh yang mendukung Zoom ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Biarlah kami mengangkat tangan kami Tuhan, malam ini kami penuh dengan damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah berkat Abraham, Ishak, Yakub turun mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang diberkati dan percaya malam ini berkata amin.